Bayangkan, seorang anak kecil yang tak punya siapa-siapa, dituduh mencuri hanya karena mengambil sebutir mangga yang tergeletak di tempat sampah. Ia dicaci, dipukul, lalu dibuang ke hutan yang gelap dan angker, sendirian dalam hujan dan ketakutan. Namun siapa sangka, di balik kisah sedih itu, takdir menyiapkan keajaiban yang tak pernah diduga siapapun. Inilah kisah nyata Raffi, bocah yatim yang menemukan seorang kakek misterius yang sudah terjebak selama 100 tahun di dalam gua tersembunyi. Pertemuan ajaib ini membawanya menuju sebuah warisan besar yang akhirnya mengubah hidupnya dan ribuan anak yatim lainnya. Apa rahasia besar di balik gua tua ini? Bagaimana seorang bocah yang dibuang dunia mampu membangun harapan baru bagi banyak orang? Tetaplah bersama kami hingga akhir, karena kisah ini bukan sekadar cerita biasa, tapi sebuah kisah nyata yang akan membuatmu percaya bahwa keajaiban memang ada dan cahaya selalu hadir, bahkan di tengah kegelapan sekalipun. Mentari baru saja menembus celah-celah dedaunan saat Raffi, bocah yatim berusia 12 tahun, berjalan gontai menyusuri jalanan tanah yang membelah desa Karangjati. Tubuhnya kurus, langkahnya berat, dan matanya tampak lelah menahan lapar sejak kemarin. Udara pagi yang segar dan suara kicauan burung seolah mengejek keadaannya. Semua terlihat damai, kecuali hatinya. Raffi tinggal sendirian di sebuah gubuk reyot di pinggir desa. Warisan terakhir dari ibunya yang meninggal karena demam berdarah ketika ia masih berusia 7 tahun. Sejak itu, hidupnya berubah. Tak ada keluarga, tak ada kawan, hanya kesunyian dan ketakutan yang setia menemani. Pagi itu, perutnya kembali merintih. Semalam ia hanya minum air dari kendi tua di depan rumah. Tak ada makanan, tak ada harapan untuk diberi pekerjaan. Dia melangkah ke belakang pasar desa, ke tumpukan sampah yang sering ia sambangi untuk mencari apapun yang bisa dikunyah. Di antara plastik dan kertas busuk, matanya menangkap warna kuning cerah, sebuah mangga matang, tergeletak sendirian di sana. Ia melihat ke kanan dan kiri, memastikan tak ada yang melihat, lalu memungut buah itu, menyekanya dengan ujung bajunya yang berlubang, dan memasukkannya ke dalam kantong kain lusuh miliknya. Namun langkahnya baru beberapa meter, menjauh ketika suara keras membelah keheningan pagi. "Hei, bocah yatim itu mencuri mangga dari pohonku." Pak Warto, petani pemarah yang dikenal galak, menunjuk Raffi dengan mata melotot. Dalam sekejap keramaian tercipta. Ibu-ibu yang sedang menjemur pakaian, bapak-bapak yang baru pulang dari sawah, bahkan anak-anak kecil yang bermain di halaman berlarian mendekat, mengepung Raffi. "Astaga, bocah ini lagi. Sudah miskin, tukang nyolong pula. Dulu ayamku hilang, pasti ini pelakunya." Suara-suara itu mengiris hati Raffi. Ia mencoba menjelaskan, "Demi Allah, aku hanya menemukan mangga itu di tempat sampah. Aku lapar, tapi tak ada yang mau mendengarkan." Seseorang mendorong bahunya, ia terjatuh ke tanah. Tanah merah menempel di wajah dan bajunya. "Kita harus buang dia dari desa. Sudah cukup, dia bikin masalah terus." Raffi berteriak, menangis, memohon belas kasihan. Tapi tak ada tangan yang menolong, hanya tangan-tangan kasar yang mencengkeram tubuh kecilnya dan menyeretnya seperti hewan. Sebuah karung dilempar ke atas kepala, dan sebelum ia bisa memahami apa yang sedang terjadi, tubuhnya sudah dilempar ke atas gerobak tua. Derak roda kayu berderit menghantam jalanan berbatu. Mata Raffi tertutup, tubuhnya menggigil, jiwanya terguncang. Gerobak berhenti di tepi hutan Karangdawa, sebuah tempat yang terkenal angker, dipercaya dihuni makhluk halus dan tak ada satupun penduduk yang berani masuk ke dalamnya. Tanpa belas kasihan, tubuh Raffi dihempaskan ke tanah. Gerobak segera berbalik arah, meninggalkannya sendiri dalam hening yang menakutkan. Raffi berusaha berdiri, menatap hutan lebat di hadapannya. Dedaunan tinggi bergoyang, seperti menyambut mangsanya. Kabut mulai turun perlahan. Angin dingin menyapu wajahnya yang basah oleh air mata. "Ya Allah, aku cuma lapar. Kenapa mereka benci aku?" Bisiknya lirih. Langkahnya gemetar saat ia mulai masuk ke dalam hutan. Tak ada pilihan. Di belakangnya hanya kebencian, di depannya entah. Tapi ia tahu tak mungkin kembali. Ia berjalan pelan,
Tubuhnya terasa ringan, namun juga hampa, seperti jiwa yang terlempar dari dunia. Hujan mulai turun. Rintik-rintik kecil yang berubah menjadi deras dalam hitungan menit. Raffi mencari tempat berteduh, namun hanya ada pohon-pohon tua dengan akar mencuat dari tanah. Ia menemukan satu pohon besar dengan batang tebal yang menjorok keluar, cukup untuk membuatnya duduk bersandar. Ia memeluk lututnya, menggigil. Rambutnya basah, pakaiannya melekat di kulit. Petir menyambar di kejauhan. Cahaya kilat memperlihatkan siluet-siluet pepohonan yang tampak seperti monster dari dunia lain. Raffi menjerit dalam diam, bukan karena petir, tetapi karena sesaknya hati yang dipenuhi luka dan penolakan. Aku cuma ambil buah dari tempat sampah. Apa aku pantas dibuang? Gumamnya. Tangisnya melebur bersama hujan. Dingin merasuk tulang, tapi lebih dingin lagi rasa ditinggalkan. Malam itu, tak ada selimut, tak ada lampu, hanya hujan, gelap, dan kesepian yang menari bersama jiwanya yang retak. Dan tanpa disadari, malam itu adalah awal dari takdir yang tak pernah ia bayangkan. Pagi menyambut Raffi dengan kelembaban yang menusuk. Kabut tipis menggantung di antara batang-batang pohon, dan embun menempel di setiap helaian rumput. Tubuh kecilnya masih bersandar pada akar pohon raksasa, menggigil kedinginan. Malam itu ia tidak benar-benar tidur, hanya merem sambil menggenggam perutnya yang kosong dan hati yang koyak. Ia bangkit perlahan. Celananya becek, lututnya lecet, tapi tidak ada lagi air mata. Raffi melangkah masuk lebih jauh ke hutan Karangdawa, satu-satunya tempat yang tersisa baginya. Hatinya masih tercekik oleh penolakan yang ia alami, tetapi juga kosong, seperti ada sesuatu yang mengarahkannya untuk terus berjalan. Langkah demi langkah, ia lewati tanah berlumpur, akar-akar yang menjalar seperti ular, dan dahan yang menggantung rendah seperti tangan yang ingin menahannya. Ia melewati aliran sungai kecil, mendaki batu-batu yang licin karena lumut, hingga akhirnya dari kejauhan ia melihat sesuatu. Sebuah dinding batu besar menjulang, seperti mulut raksasa yang menganga di tengah kehijauan. Di tengah dinding itu, ada celah gelap, seperti gua yang memanggil-manggil namanya. Angin yang keluar dari dalam celah itu berbeda. Tidak dingin, tidak panas, tapi hangat, menenangkan, seperti pelukan yang telah lama ia rindukan. Tanpa sadar, Raffi melangkah lebih dekat, meskipun jantungnya berdegup tak karuan. Setiap langkah seolah menenggelamkan masa lalu yang penuh luka dan membawanya menuju lembaran baru yang belum ia kenal. Saat ia memasuki gua, dunia luar perlahan menghilang. Suara burung lenyap, gemuruh hujan menjadi samar. Ia seperti memasuki dunia yang terpisah. Gua itu tidak besar, tetapi gelap dan sempit. Bau tanah tua dan batu basah menusuk hidungnya, tapi ia terus berjalan mengikuti cahaya samar dari dalam lorong. Di ujung lorong yang melengkung seperti pelukan, terlihat cahaya kecil, seperti nyala lilin yang menari lembut. Dan di sana, di dalam gua yang sunyi dan kelam, Raffi melihat sosok yang tidak pernah ia duga. Seorang lelaki tua, duduk di atas batu datar, tubuhnya kurus, rambut dan janggutnya putih menjuntai panjang seperti air terjun perak. Ia mengenakan kain abu-abu yang lusuh, wajahnya penuh keriput, tetapi tenang. Mata lelaki tua itu terpejam, tubuhnya tegak, dan ia tidak bergerak sama sekali. Ia seperti patung hidup menjadi bagian dari gua itu sendiri. Langkah Raffi memantul di dinding gua. Lelaki tua itu membuka mata perlahan, bola matanya tampak buram, kosong tapi tajam. "Aku tak bisa melihatmu, nak," bisiknya lirih. "Tapi aku mendengar langkahmu, langkah yang lelah, langkah seorang anak yang dibuang oleh dunia." Raffi membeku. Suara itu begitu dalam, penuh kedamaian, tapi juga menembus relung jiwanya yang terluka. Ia terduduk di depan lelaki tua itu. Mulutnya gemetar. Aku diusir dari desa karena mangga, padahal aku hanya mengambilnya dari tempat sampah." Lelaki tua itu tersenyum lembut, senyum yang tidak menghakimi, tidak menuduh, tapi memeluk meski tanpa sentuhan. "Kau membawa luka yang besar untuk tubuh sekecil itu," katanya. "Tapi ingatlah, setiap luka akan menemukan kesembuhannya. Setiap fitnah akan bertemu dengan kebenarannya, tapi semua itu hanya bisa dibuka dengan satu kunci, kesabaran." Raffi tidak bisa menahannya lagi.
Air mata yang ia tahan sejak pagi, sejak ia dilempar dari desa, sejak ia dibenci dan dilabeli pencuri, akhirnya pecah. Tangisnya meledak seperti bendungan yang jebol. Ia menangis bukan hanya karena lapar, tapi karena untuk pertama kalinya seseorang mempercayainya. Seseorang mendengar tanpa menghakimi. Tanpa kata, lelaki tua itu mengangkat tangannya yang gemetar, menyentuh rambut Raffi dan membelai kepalanya dengan perlahan. Sentuhan itu seperti pelukan, pelukan yang telah hilang sejak ibunya pergi 5 tahun lalu. Malam itu, Raffi tidak tidur sendirian. Ia tidur di dalam gua, di samping seorang lelaki tua yang tidak pernah ia kenal, namun terasa seperti rumah. Gua itu, yang gelap dan sepi, justru menjadi tempat pertama yang memberinya kehangatan sejak lama. Ia tidak tahu siapa lelaki tua itu. Ia tidak tahu kenapa lelaki itu tinggal di gua. Tapi malam itu, Raffi tahu satu hal. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa tidak sendiri. Hari-hari berlalu tanpa penanda, waktu di dalam gua itu, matahari hanya tampak samar dari celah batu-batu yang menggantung tinggi di mulut gua. Namun bagi Raffi, siang dan malam tak lagi penting. Ia telah menemukan dunia yang tak pernah dijanjikan kehidupan padanya. Dunia tanpa bentakan, tanpa tuduhan, tanpa rasa takut. Hanya ada ketenangan, suara tetesan air dari dinding gua, dan napas tua lelaki misterius yang ia panggil dengan penuh hormat, Eyang. Mereka hidup dari akar-akar hutan, dari tetesan air bersih yang menetes dari langit-langit gua, dan dari buah-buahan liar yang tumbuh di sekitar mulut hutan. Kadang Raffi berburu daun-daun muda, kadang Eyang mengajari cara membedakan mana jamur yang bisa dimakan dan mana yang mematikan. Setiap malam mereka duduk bersisian, berselimutkan kehangatan obrolan yang sederhana, namun bermakna. Eyang menceritakan kisah-kisah tentang kesabaran, tentang manusia yang berlari dari takdirnya, dan tentang cinta yang tidak terlihat, namun terasa. Namun suatu pagi, langit di luar gua terlihat berbeda. Warna birunya memudar menjadi abu-abu keperakan. Udara yang biasanya sejuk kini terasa berat, seperti membawa pesan yang belum terucap. Eyang tidak seperti biasanya. Ia duduk diam menatap ke dalam gua, bukan ke arah Raffi. Wajahnya tampak letih, lebih pucat dari sebelumnya. Tatapannya kosong, namun dalam. Tiba-tiba ia memanggil, "Raffi, kemarilah, nak." Raffi segera menghampiri. "Ada apa, Eyang?" Lelaki tua itu menatapnya dengan senyum kecil yang getir. "Waktuku tak lama lagi. Tapi sebelum itu, ada sesuatu yang harus kau bawa. Sesuatu yang telah kutunggu lama untuk diberikan, dan sekarang waktunya telah datang." Ia perlahan bangkit dengan tubuh gemetar. Tangannya menunjuk ke bagian belakang gua, di balik celah batu. Dengan susah payah, ia menarik sebuah batu datar besar yang selama ini tak pernah disentuh. Di baliknya, ada sebuah kantong kulit tua, hitam legam, penuh debu, dan terlihat seperti sudah dikubur waktu. Eyang mengangkat tas itu dengan kedua tangannya, lalu menyodorkannya pada Raffi. "Ambillah, tapi jangan kau buka sekarang. Suatu hari nanti, kau akan menemukan rumah putih di ujung desa bernama Sono. Saat kau temukan rumah itu, disitulah saatnya membuka ini. Semua pertanyaanmu akan terjawab di sana." Raffi menerima tas itu dengan tangan gemetar. Tas itu dingin, berat, dan terasa menyimpan sesuatu lebih besar dari sekadar benda. Ia menatap Eyang, matanya bergetar. "Eyang, kenapa aku?" Lelaki tua itu tertawa kecil, tapi tawanya berat. Karena hanya mereka yang diabaikan dunia, yang bisa benar-benar memahami nilai dari sesuatu yang ditinggalkan. Kau bukan anak biasa, Raffi. Kau pewaris sesuatu yang telah lama menunggu orang yang tepat. Seketika, napas Raffi tercekat. Dadanya sesak, seolah hendak menahan air bah dari dalam jiwanya. Ia tahu ini bukan sekadar hadiah. Ini adalah takdir. Takdir yang datang dalam bentuk tas tua dan pesan yang belum lengkap. Eyang meletakkan tangan di pundaknya, mata tuanya bergetar. "Jangan tangisi kepergianku, karena sejak kau datang, gua ini tak lagi gelap. Kau telah memberi cahaya pada sisa hidupku yang panjang dan sunyi." Dan saat itu juga, seolah alam mengerti, angin bertiup dari luar, membawa guguran daun ke dalam gua. Udara terasa berat, lalu ringan, dan senyap pun turun perlahan,
seperti tirai yang menutup sebuah pertunjukan suci. Raffi memeluk Eyang untuk terakhir kalinya. Air matanya mengalir tak tertahan. Tapi kali ini ia menangis bukan karena ditolak dunia, tapi karena ia telah menerima sesuatu yang tidak bisa dibeli, kasih sayang tanpa syarat, dan sebuah warisan yang tak terduga. Malam itu, Raffi tidak bisa tidur. Ia duduk memandangi tas kulit hitam di pangkuannya. Dunia akan berubah, ia bisa merasakannya. Bab ini, telah selesai. Dan hari berikutnya, dengan langkah pelan namun penuh tekad, Raffi berjalan keluar dari gua yang telah menjadi rumahnya, menyongsong cahaya baru dan nasib yang perlahan-lahan mulai menyapanya dari kejauhan. Langkah Raffi berat namun pasti saat ia meninggalkan gua yang selama ini menjadi tempat perlindungan sekaligus pelajaran. Kabut pagi masih menggantung rendah, membungkus pohon-pohon tinggi seperti tirai gaib yang mengantar kepergiannya. Setiap akar yang dilewatinya, setiap ranting yang retak di bawah pijakannya, terasa seperti bisikan sunyi yang berkata, "Hati-hati, dunia menantimu." Tas kulit hitam itu tergenggam erat di dadanya. Ada sesuatu yang menggelegak di dalam jiwanya, campuran takut, haru, dan harapan yang belum berbentuk. Eyang telah tiada, tapi pesan terakhirnya kini menjadi kompas hidupnya. Mencari sebuah rumah putih di ujung desa bernama Sono. Perjalanan itu panjang. Hutan Karangdawa luas dan berliku, penuh dengan semak berduri dan tebing yang curam. Raffi tak tahu arah pasti, hanya berbekal naluri dan satu-satunya petunjuk ke desa Sono. Hari berubah menjadi malam, malam menjadi hari lagi. Tubuh kecilnya sempat terjatuh, kakinya tergores batu dan kulitnya terbakar matahari. Tapi semangatnya tak padam. Ia telah kehilangan segalanya, tapi tidak harapan. Hingga akhirnya saat matahari menggantung rendah di langit, ia melihatnya. Dari atas sebuah bukit kecil, berdiri rumah putih besar dengan pilar-pilar tinggi dan pekarangan yang dipenuhi bunga-bunga liar. Rumah itu berdiri tenang di ujung desa Sono, seolah menunggunya sejak lama. Raffi menuruni bukit dengan napas tersengal, jantungnya berdetak liar, tangannya berkeringat saat ia membuka kait tas hitam. Di dalamnya terbaring 3 benda, sebuah kunci emas, tua namun bersinar seperti baru ditempa. Sebuah surat warisan yang ditandatangani resmi oleh nama yang belum pernah ia dengar, dan sebuah kitab tua, sampulnya kulit usang, bertuliskan judul beraksara Arab dan Latin, Dosa Penyesalan dan Warisan. Sebelum sempat membuka lebih jauh, suara berat memecah keheningan. "Anak muda, dari mana kau dapat tas itu?" Raffi berbalik. Seorang pria tua berdiri di bawah pohon beringin dekat pagar rumah. Rambutnya putih mengalir, wajahnya keriput namun bersih, dan matanya menyala dengan campuran kaget dan rindu. Tatapan pria itu mengunci pada tas hitam di tangan Raffi. Raffi menjawab dengan jujur, "Tas ini diberikan oleh seorang kakek tua yang tinggal di gua, di hutan Karangdawa. Ia bilang, aku harus membawanya ke rumah putih ini." Tangan pria itu gemetar. Ia berjalan mendekat dengan mata berkaca-kaca. Ia menyentuh tas itu, seolah memastikan benda di hadapannya bukan mimpi. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tas ini milik Tuan Besar. Ia menghilang 100 tahun lalu. Kami mengira ia mati, tapi jasadnya tak pernah ditemukan. Raffi memandangnya bingung. "Tuan Besar?" Pria itu menahan napas, lalu bercerita tentang seorang bangsawan terpandang yang dulu bernama Tuan Arsyad El-Masid, pemilik rumah ini. Seorang yang sombong dan keras hati, hingga suatu hari ia berkata akan menjadikan gua Karangdawa sebagai tempat wisata mewah. Tapi sebelum proyek itu dimulai, ia menghilang. Sebagian bilang ia dibunuh oleh warga karena keserakahannya, tapi rumor lain berkata tubuhnya membatu di dalam gua sebagai hukuman dari langit. Namun, sebelum ia benar-benar membatu, Tuan Arsyad sempat berpesan, siapapun yang kelak datang membawa tas hitam ini, ialah penerusku yang sah. Warisan rumah ini, tanah ini, dan seluruh harta yang terkunci miliknya. Pria itu menunduk hormat pada Raffi. "Kau adalah dia. Warisan ini kini milikmu." Raffi terdiam. Dunia seperti membeku. Dari seorang anak yang dibuang karena sebutir mangga, kini ia berdiri di hadapan rumah putih yang menjadi takdirnya.
Tangannya bergetar saat ia mengangkat kunci emas dan memasukkannya ke lubang pintu tua. Kielik. Bunyi mekanisme kuno berderak, pintu besar itu terbuka perlahan, bau kayu tua dan bunga melati menyeruak dari dalam. Raffi melangkah masuk, di dalam rumah terpampang sebuah lukisan besar di dinding ruang utama. Wajah yang tergambar adalah wajah Eyang, namun lebih muda, lebih gagah. Di bawah lukisan itu terukir kaligrafi indah, Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Raffi menyentuh tulisan itu, air matanya jatuh tanpa suara. Ia tidak hanya membuka pintu rumah itu, tapi juga membuka pintu ke masa lalunya sendiri. Pintu menuju masa depan yang tidak ia cari, namun akhirnya ia miliki. Aku tidak datang untuk membalas, aku datang untuk membuka pintu bagi siapapun yang pernah merasa ditolak. Rumah ini bukan lagi milik masa lalu, tapi milik semua yang mencari tempat pulang. Malam itu, Raffi menggantungkan papan kecil di depan pagar rumah. Rumah pengampunan untuk yatim, terluka, dan mereka yang dibuang dunia. Keesokan harinya, seorang ibu muda datang dengan 2 anak kecil. Suaminya meninggal karena kecelakaan. Ia tidak punya tempat tinggal. Raffi membukakan pintu dan menyambut mereka dengan senyum. Hari berikutnya, seorang bocah laki-laki dengan luka lebam di wajah datang tanpa suara. Ia melarikan diri dari kekerasan di rumahnya. Raffi membasuh lukanya dan memberinya selimut. Lalu datang seorang gadis kecil yang tidak mau bicara, hanya duduk memeluk boneka lusuh. Raffi duduk di sampingnya, tidak bicara, hanya menemani, sama seperti Eyang dulu menemaninya dalam diam. Dalam waktu beberapa minggu, rumah putih itu dipenuhi suara. Bukan lagi suara deret kayu dan gemerisik debu, tapi tawa anak-anak, suara doa yang melantun dari mulut kecil, dan tangis-tangis yang akhirnya menemukan pelukan. Raffi mengajar mereka cara membaca, menulis, menghafal ayat-ayat suci. Ia tidak pernah memaksa, hanya membimbing. Ia mengajari mereka cara menanam sayuran di pekarangan, memasak nasi sederhana, dan merawat satu sama lain. Rumah pengampunan menjadi hidup, dan namanya mulai menyebar ke desa-desa lain. Para relawan datang. Beberapa dokter muda mengajar kesehatan dasar. Seorang tukang kayu membantu memperbaiki ranjang-ranjang tua. Seorang guru perempuan yang kehilangan anaknya datang untuk mengajar baca Al-Quran. Tapi Raffi tak pernah melupakan asalnya. Di kamarnya yang sederhana di lantai atas, ia masih menyimpan tas hitam itu, masih membaca ulang kitab tua, dosa penyesalan dan warisan di malam-malam hening. Ia tahu, rumah ini bukan miliknya. Rumah ini milik doa-doa yang tak pernah berhenti. Milik pelukan yang tidak pernah diberikan dunia pada anak-anak yatim dan jiwa-jiwa hancur. Dan malam itu, saat langit dipenuhi bintang dan lampu-lampu rumah menyala hangat, Raffi duduk di kursi rotan tua di beranda depan, menyeruput teh hangat. Ia berbisik pelan. Eyang, Raffi telah membuka pintunya. Sekarang, rumah pengampunan sudah menjadi cahaya, seperti yang Eyang impikan. Malam itu, di beranda rumah putih yang telah berubah menjadi tempat penuh cinta dan harapan, Raffi duduk dalam diam. Cahaya bulan memantul di cangkir teh yang ia genggam, dan suara jangkrik menyatu dengan napasnya yang tenang. Namun, jauh di dalam hatinya, ada sesuatu yang bergerak, sebuah firasat. Seolah langit sendiri sedang menyiapkan sesuatu. Keesokan harinya, seorang pemuda desa berdiri ragu di gerbang rumah pengampunan. Wajahnya dikenal Raffi. Ia adalah salah satu dari mereka yang dulu ikut mendorong Raffi ke gerobak dan membuangnya ke hutan. Namanya Tony. Dahulu ia pemuda pemberang, kini wajahnya tampak letih dan menyesal. "Aku tidak tahu, apakah kau masih bisa memaafkan?" katanya dengan suara serak. "Aku dulu salah besar." Raffi menatapnya. Diameter mata mereka bertemu. Di dalam mata Tony, Raffi melihat bayangan dirinya dulu, tak berdaya, terluka, dan penuh luka. Ia tidak menjawab dengan kata-kata. Ia membuka gerbang dan mengizinkan Tony masuk. Hari demi hari, lebih banyak orang datang. Bukan hanya anak-anak dan ibu-ibu terlantar, tapi juga orang-orang yang dulu pernah mengolok, menghina, bahkan mencaci. Mereka datang membawa maaf.
dan Raffi tak pernah menutup pintu bagi siapapun. Di hari Jumat yang cerah, Raffi berdiri di aula besar rumah itu yang kini telah menjadi madrasah sederhana. Ia memandangi anak-anak yang sedang melafalkan ayat-ayat suci, beberapa di antaranya yatim piatu, beberapa lainnya anak-anak jalanan yang dulu dianggap sampah oleh masyarakat. Tiba-tiba, petir menyambar jauh di ujung langit, tapi tak ada hujan. Hanya langit yang seakan bersuara, bukan dalam amarah, tapi dalam panggilan. Di malam itu, saat semua penghuni rumah telah tidur, Raffi membuka kembali kitab tua warisan Eyang. Di halaman terakhir yang sebelumnya kosong, kini ada tulisan baru yang tampaknya muncul bukan dengan tinta, tapi dengan cahaya. Cahaya hanya turun pada mereka yang bersedia menjadi tempat singgah bagi gelap. Raffi menatap tulisan itu dalam diam, lalu ia tersenyum. Ia mengerti. Tak lama setelah itu, mimpi-mimpi aneh mulai datang. Ia bermimpi bertemu Eyang, bukan lagi sebagai kakek tua lemah, tapi sebagai pria muda bersorban putih, duduk di tengah taman penuh cahaya. "Raffi," kata Eyang dalam mimpi itu, "kau telah membuka rumah ini, tapi tugasmu belum selesai. Rumah ini harus menjadi tempat yang melahirkan cahaya lain, cahaya yang bisa berjalan ke seluruh penjuru negeri." Dan mimpi itu terulang 3 malam berturut-turut. Raffi tahu, ini bukan sekadar bunga tidur. Ini pesan dari langit. Ia mulai memperluas rumah pengampunan. Ia membentuk tim pengajar. Ia membangun dapur umum. Ia menghubungi donatur-donatur baik hati yang terpikat oleh kisah rumah putih ini. Ia bahkan menyambungkan jaringan internet agar anak-anak bisa belajar lebih luas. Di satu sisi rumah, ia membuka ruang konseling bagi para ibu yang trauma kekerasan. Rumah itu kini bukan lagi tempat perlindungan semata. Ia menjadi mercusuar, sebuah titik cahaya di tengah lautan kegelapan. Dan ketika media lokal mulai meliput kisah ini, dunia luar pun mulai memperhatikan. Wartawan datang, dokumenter dibuat. Nama Rumah Pengampunan muncul di layar-layar televisi dan media sosial. Tapi Raffi tetap seperti dulu. Duduk dengan teh dan roti tua di beranda, ia tak ingin dipuja. Ia hanya ingin satu hal, agar tak ada lagi anak-anak yang harus tidur di bawah pohon dalam hujan seperti dirinya dulu. Dan malam itu, saat ia berdiri menatap langit, bintang-bintang tampak lebih dekat. Ia tahu, balasan dari langit bukanlah emas atau nama besar, melainkan kemampuan untuk menjadi cahaya bagi yang lain. Setahun setelah berdirinya Rumah Pengampunan, suara-suara keceriaan telah menggantikan kesunyian yang dulu menyelimuti rumah putih di Desa Sono. Tempat ini bukan hanya sekadar rumah tinggal, tetapi juga pusat pendidikan, tempat berlindung, dan bahkan tempat penyembuhan bagi siapa saja yang pernah merasakan pahitnya hidup. Kisah Raffi kini menjadi viral. Media sosial diramaikan oleh berbagai cerita tentang dirinya. Video dokumenter tentang Rumah Pengampunan diunggah ke YouTube, disaksikan jutaan orang, dan dibagikan secara luas. Setiap hari, ada saja wajah baru yang datang ingin melihat langsung keajaiban yang tercipta dari tangan bocah yatim yang pernah diusir itu. Namun, Raffi tidak pernah berubah. Ia tetap sederhana, senyumnya tetap tulus. Meski kini ia dihormati, ia tetap tidur di kamar kecil di sudut rumah dengan kasur tipis dan meja sederhana. Di dinding kamarnya, ia menempelkan potongan kalimat dari kitab warisan Eyang. Orang yang paling kuat bukan yang tak pernah jatuh, tapi yang mampu bangkit meski berkali-kali jatuh. Di tengah popularitas rumah ini, tawaran demi tawaran bantuan datang dari berbagai penjuru negeri. Para pengusaha, tokoh agama, bahkan selebritas menawarkan bantuan dana. Namun Raffi selalu berkata hal yang sama. Kami menerima bantuan yang datang dari hati, bukan untuk memupuk nama. Raffi menggunakan donasi yang ia terima untuk membangun fasilitas baru. Ruang kelas bertambah, klinik kesehatan didirikan, perpustakaan sederhana mulai diisi dengan buku-buku pemberian orang-orang baik hati dari seluruh penjuru negeri. Rumah Pengampunan kini bukan hanya dikenal di sekitar Desa Sono, melainkan hingga kota-kota besar yang jauh. Setelah beberapa waktu, para penghuni rumah yang dulunya yatim dan terlantar mulai tumbuh dewasa. Sebagian dari mereka menjadi guru baru yang membantu Raffi. Sebagian lagi melanjutkan pendidikan ke universitas dengan beasiswa yang didukung oleh komunitas-komunitas sosial yang tersentuh oleh cerita mereka.
Pada suatu malam, seorang pemuda yang dulu ditemukan menangis di depan gerbang kini menjadi penghafal Al-Quran. Ia menghampiri Raffi dengan air mata haru. Aku dulu hampir putus asa, Kak, tapi sekarang aku tahu kenapa aku dipertemukan dengan rumah pengampunan. Raffi tersenyum hangat, lalu berkata lembut, karena cahaya yang sesungguhnya memang diciptakan untuk menemukan jalan pulang ke hati yang sedang gelap. Pemuda itu pun tersenyum, memeluk Raffi erat-erat. Suasana rumah putih itu menjadi saksi bahwa luka yang paling dalam sekalipun bisa sembuh dengan kehangatan cinta dan penerimaan yang tulus. Tidak lama kemudian, program baru dimulai, namanya Relawan Cahaya. Para penghuni rumah pengampunan mulai melakukan perjalanan ke desa-desa terpencil, menyebarkan ilmu yang mereka dapatkan. Mereka mengajarkan baca tulis, membangun rumah-rumah sederhana, memberikan bantuan kesehatan, dan yang terpenting menebar harapan. Kisah Raffi dan rumah pengampunan pun terus berlipat ganda. Cerita-cerita kecil yang berasal dari tempat sederhana ini terus bergema, menjadi inspirasi, menjadi kekuatan, dan menjadi alasan banyak hati yang tadinya putus asa kini kembali berdetak penuh harapan. Dan ketika Raffi melihat semua ini, berdiri di balkon rumah putihnya yang penuh cahaya, ia sadar bahwa mimpi Eyang telah menjadi nyata. Ia bukan hanya membangun sebuah rumah, tapi menciptakan gerakan yang terus bertumbuh. Ia telah menyebarkan cahaya yang kelak, meskipun ia tiada, akan terus bersinar jauh melampaui hidupnya sendiri. Sambil menatap langit penuh bintang malam itu, Raffi tersenyum kecil dan berkata pelan, Eyang, cahayamu telah menyebar. Kini tugasku hampir selesai. Puluhan tahun berlalu sejak rumah pengampunan didirikan oleh seorang bocah yatim bernama Raffi. Kini, rambut Raffi telah memutih, garis-garis usia menghiasi wajahnya yang penuh kedamaian. Rumah putih itu telah berkembang pesat, dikenal sebagai pusat cinta kasih dan kebaikan yang terkenal ke seluruh penjuru negeri. Meski tubuhnya semakin tua, semangat Raffi tetap menyala-nyala. Ia duduk di kursi tua favoritnya, ditemani oleh secangkir teh hangat di beranda tempat ia dulu memulai semuanya. Senyumnya selalu hadir setiap kali ia melihat anak-anak bermain riang di halaman. Murid-murid yang giat belajar di ruang kelas, dan orang-orang yang datang mencari ketenangan. Suatu hari, ia merasa tubuhnya semakin lemah. Dalam hati kecilnya, Raffi tahu bahwa waktunya telah mendekati akhir. Ia pun mengumpulkan semua anak-anak dan penghuni rumah pengampunan untuk terakhir kalinya. Dengan suara yang lembut namun jelas, ia berkata, Aku tidak pernah menyesali semua yang kualami, bahkan ketika aku dibuang di hutan dulu, karena semua luka itulah yang membawaku pada kalian. Ingatlah selalu, cinta sejati tidak pernah mati. Ia hanya berpindah tempat, dari hati ke hati, dari generasi ke generasi. Raffi kemudian menyerahkan kitab tua warisan Eyang kepada seorang pemuda bernama Hanif, anak yatim yang tumbuh besar di rumah ini, yang kini telah menjadi sosok pemimpin penuh tanggung jawab. Jagalah warisan ini dengan hatimu, pesan Raffi. Bukan hanya sebagai buku tua, tapi sebagai cahaya yang akan terus hidup di setiap jiwa yang disentuhnya. Tak lama setelah itu, Raffi menghembuskan napas terakhirnya dengan tenang di atas tempat tidur sederhana di kamarnya. Hari kepergiannya menjadi hari berkabung, sekaligus hari peringatan yang dihadiri oleh ribuan orang dari berbagai daerah. Mereka berkumpul bukan hanya untuk meratapi kepergiannya, tetapi juga untuk merayakan kehidupan penuh inspirasi seorang anak yatim yang telah mengubah dunia dengan cinta dan kebaikan. Setelah kepergian Raffi, rumah pengampunan semakin besar namanya. Banyak orang yang mendirikan rumah-rumah serupa di berbagai penjuru Indonesia, mengikuti jejak dan visi mulia Raffi. Gerakan ini menyebar hingga ke pelosok desa, ke kota-kota besar, bahkan menembus batas negara. Hanif, yang kini menjadi penerus, berdiri di depan rumah putih itu pada malam hari. Matanya menatap langit penuh bintang. Di dalam hati, ia berbisik penuh tekad. Raffi, kini warisanmu telah menjadi abadi. Kami yang tersisa akan memastikan cahaya yang kau mulai tak pernah padam. Rumah pengampunan terus hidup dari generasi ke generasi. Setiap anak yatim yang datang ke rumah ini
tidak hanya menemukan tempat berteduh, mereka menemukan keluarga, menemukan harapan, menemukan arti hidup. Cerita tentang Raffi, seorang anak yang pernah dibuang karena sebuah mangga, kini menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun. Dan di malam-malam hening, ketika rumah-rumah pengampunan yang tersebar di seluruh penjuru negeri mengumandangkan doa-doa syukur, langit seolah ikut tersenyum karena seorang anak yatim bernama Raffi telah berhasil menunjukkan kepada dunia bahwa kegelapan sekalipun bisa berubah menjadi cahaya yang abadi melalui cinta, kesabaran, dan pengampunan.